أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره حبيبه وتنزل الرحمة والبركات والصلاة والسلام على أشرف الكائنات سيد السادات نبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه القادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمجاهد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد أهل العلم وأهل أرضنا والسماوات عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومدد كلماته كلما ذاك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, tepatnya pada hari Ahad, yang mana kita semua dikumpulkan di tempat barakah al-mubarakah, yaitu tempat karamah al-mukaramah dari sahibul maqam Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Afsi. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, kedatangan kita duduk di tempat ini tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan khususnya dosa-dosa daripada yang telah meninggalkan pada diri kita, yaitu para aulia-aulia sholihin. Mudah-mudahan kita kelak akan bersama kumpul dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, dan siang hari kita kedatangan daripada tetamu kita, yaitu para habaib, baik yang dari Singapura atau yang dari Jawa Timur, dan tidak sedikit waktu yang mana disempat-sempatkan untuk datang ke tempat yang mulia ini. Karena tempat yang mulia ini akan membawa satu berkah kepada orang yang tahu dirinya mulia, dan tidak akan tahu manusia itu mulia, siapa yang dimuliakan. Karena orang yang mulia itu adalah orang yang mulia juga. Maka dengan demikian, ada satu riwayat, kita ambil satu ayat, satu surah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah telah perintahkan kepada kita, yang jelas maktub di dalam kitabullah Al-Quran, katakan Muhammad, barang siapa yang mengikuti engkau dan betul-betul cinta kepadamu dan taat kepadamu, niscaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya. Untuk itulah kita datang, mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, dikatakan tidak atau tidak, jelas yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kami ambil satu kutip, satu nukil dari satu riwayat, yang mana riwayat ini agar mengingatkan kita, agar kita tahu mengenal diri kita, agar kita mengingat dengan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Di mana kehidupan Rasulullah SAW? Karena kita berbicara tentang mahabbah, kita berbicara tentang cinta. Seorang yang cinta itu pasti butuh pengorbanannya, bukan dengan satu yang tidak ada pengorbanannya.
pasang badan, pasang harta, pasang jiwa, pasang hati, pasang pikiran kita karena Allah semata, bukan karena yang lain. Untuk itulah maka kita jauh-jauh datang ke tempat ini. Doakan kita semuanya, mudah-mudahan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang tidak didasari dengan dasar apapun, apalagi dengan dasar sesuatu yang tidak beralasan untuk mendatangkan sesuatu kepada sesuatu, yaitu di mana duduk seorang mubalik tujuannya menyampaikan risalah dan akidah dari Rasulullah SAW. Untuk itulah para hadirin, kita datang berdiri tempat ini untuk menyambung lidah Rasulullah SAW, untuk mengkisahkan seorang yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, di mana pada masa itu beliau kalau mengajar bukan seperti kita dengan ada teduh, dengan ada semua naungan. Tidak, bukan seperti kita. Rasulullah SAW adalah figur dari seorang pemimpin yang pantas kita ikuti dan patut diikuti, karena dia adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, di mana beliau masa itu setiap memberikan dakwah selalu bersandar di sebuah pohon kurma. Yang mana di pohon kurma ini pada siang hari, sore hari, bahkan tidak ada alas kaki, dia rela badannya untuk menempel daripada duri pohon kurma, menyampaikan satu ayat demi ayat yang berasur-asur yang diturunkan oleh Allah SWT, yang tidak pernah disembunyikan apalagi dijual belikan. Tidak ada unsur apapun. Maka Rasulullah SAW menyampaikan satu ayat demi ayat, maka sahabat menangis melihat Rasulullah SAW bersandar di pohon kurma untuk menyampaikan satu ayat saja. Yang bersandar di pohon kurma bahkan sampai sore hari, bahkan pohon kurma pun tidak rela, tidak tega kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang tidak makan untuk menyampaikannya, maka jatuhlah yang namanya buah kurma ini di hadapan Rasul SAW untuk segera dimakan oleh Rasulullah SAW. Pohon yang tidak punya nyawa, pohon yang tidak punya akal, pohon yang tidak punya daripada perasaan, tetapi dia hidup mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW. Ini pohon para hadirin, bukan manusia. Kalau manusia yang tidak punya perasaan, kalau manusia tidak punya akal, maka lebih buruk lagi dari pohon itu. Maka dengan demikian para hadirin menangis yang namanya pohon kurma ini saat jatuh di dalam bulan puasa Ramadan. Berbukalah dan jatuhlah 3 dari pondok daripada yang namanya buah kurma, sambil ditambahkan lagi menjadi 7 kurma. Bayangkan buah kurma mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jadi sunnatul Rasul, kita akan menginjak pada bulan Ramadan, disunahkan kita makan buah kurma. Dan siapa yang makan buah kurma, 1 buah kurma dimakan karena niat seperti Nabi Muhammad SAW, maka setiap 1 buah kurma akan diampuni dosa-dosa kita 60 tahun 1 kali kurma, sebelum kita takjil yang lainnya. Ini karena contoh jelas dari satu riwayat dinukilkan dan diriwayatkan dari para tabi'in, dari para sahabat. Maka saat itu, saat bersandar di pohon kurma, maka sahabat tidak merasa, tidak tega melihat Rasulullah. Kemudian ditebanglah yang nama pohon kurma yang lain agar
buat sebagai mimbar para hadirin. Mimbar itu tidak jauh dari Rasulullah yang waktu di dakwah di pohon tersebut. Maka Rasulullah diberikan itu tempat podium, mimbar untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu yang hak, yang tidak disimpan dan disembunyikan. Demi Allah nyawaku yang digenggamnya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Aku diutus bukan aku untuk mengumpulkan dunia. Aku diutus bukan untuk mencari pujian manusia, tapi aku diutus sebagai membawa rahmatan lil alamin. Maka dengan itu di atas mimbar Rasulullah SAW saat menyampaikan satu ayat demi satu ayat, tidak ada berapa lama terdengar suara tangisan para hadirin. Tangisan yang sangat kuat dan keras. Dari mana asalnya sampai tangisan itu merobohkan, menghancurkan, artinya buat retak daripada tembok itu. Saking kerasnya tangisan itu. Dari mana ada siapa mereka? Maka dicari asal sumber siapa yang menangis itu. Maka tidak lain, setelah ditelusuri, ternyata pohon kurma yang ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Baru ditinggal tidak ada 2 meter, 3 meter. Tidak jauh, ditinggal 1 minggu atau 1 bulan. Buah kurma menangis, hanya dipisahkan 2 hari dengan baginda Rasulullah SAW. Ini bukti kecintaan. Bagaimana seorang pohon sajarah bisa cinta demikian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka didekatilah pohon yang nangis ini. Apa yang kalian kehendaki? Apa yang kau kecewakan, wahai pohon kurma? Apakah karena aku tidak dekat lagi dengan engkau? Benar ya Rasulullah. Lebih baik aku tidak dihidupkan, lebih baik aku tidak ditumbuhkan, lebih baik aku tidak ditegakkan selama engkau telah memberikan asar kepadaku, yang setiap hari aku melirik dan memikirkan betapa besarnya sampai kau meninggalkan kepentingan pribadimu demi umat. Bahkan aku menjatuhkan daripada kurma ini untuk kepentingan demi untuk meneruskan perjuanganmu, wahai Rasulullah. Aku nangis karena kau pisahkan 2 hari. Pasti kau tidak akan melihat lagi karena kau melihat mimbar yang bagus. Kau melihat sudah di podium, kau sudah melihat naungan. Sedangkan engkau dulu betapa sejuknya, betapa damainya diriku saat kau sandarkan badanmu di tempat badanku, wahai Rasulullah. Maka dengan demikian tangisan itu terus. Bagaimana pohon bisa mengeluarkan air para hadirin kalau tidak kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tangisan semakin deras daripada pohon kurma tadi. Maka Rasulullah dalam satu riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Sayyidina Hasan Basri, yaitu orang tabi'in, sesudah sahabat, diterangkan Rasulullah pada saat itu mendekati daripada pohon itu dan bertanya kepada pohon kurma itu, wahai pohon kurma, apakah engkau akan aku kembalikan lagi seperti semula dalam keadaan yang aku akan datangi kau, dan aku mintakan kepada Allah agar pohon kamu yang terbaik dan yang ternilai dan yang terbagus di antara pohon kurma yang lain. Tidak ya Rasul, kami sudah kau tinggalkan. Kami tidak menuntut apa-apa. Kalau begitu, apakah kamu menginginkan itu mimbar aku angkat sampai datang dan di atas pada pohon itu? Maka berkata, tidak ya Rasulullah. Apalagi yang kau minta? Maka yang aku minta ya Rasulullah, apa yang kau putuskan, yang kau tentukan dari Tuhanmu.
maka pohon kurma minta. Terserah apa kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan, baiklah, aku akan tebang kau punya pohon, kemudian mimbar ini aku taruh di atas daripada tubuhmu, dan yang benar dari kebenaran yang tersebut, pohon kurma ini aku mohon pada Allah agar kelak buahnya dimakan oleh orang-orang seperti para nabi, Rasulullah, para sahabat, para alim, para soleh, solehin, dan orang-orang yang takwa kepada Allah. Amin, kata si pohon tadi. Maka dipotong yang namanya pohon daripada pohon kurma ini, para hadirin. Mimbar itu dipindahkan, ditaruh di atas daripada pohon itu. Sampai sekarang itu mimbar yang ada di Madinah itu di bawahnya adalah asli pohon yang menangis tadi. Dan sekarang sampai sekarang diambil asalnya semua aulia, dari Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani dan Syekh Ahmad Rifai, setiap datang berkunjung umrah atau naik haji selalu bersandar di mimbar yang ada Al-Munawwarah, yaitu di Madinah. Karena itu sejarahnya, di mana pohon itu untuk dakwah Rasulullah SAW, untuk setiap menyampaikan dari apa yang disampaikan, dan tidak ada sesuatu kecuali bagi orang yang sudah tuli padahal dia tidak tuli, bagi orang yang buta tetapi orang itu tidak buta, bagi orang itu mati padahal hatinya yang mati, dari akal yang mati karena pikirannya mati, maka tidak akan tersentuh dari sesuatu yang mana dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kedatangan kita sekalian bukan menambahkan kita surut, tetapi barang siapa dalam satu hari sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dan sungguh dia cinta kepadaku dan benar-benar dia cinta kepadaku, pasti dia akan kumpul di surga bersama aku. Untuk itulah para hadirin, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan naungan, terutama barakah dari Sayyidul Maqam Habib Nur bin Muhammad Al-Lafzi. Mudah-mudahan beliau kelak menjadi saksi dari kiamat bahwa kita benar hari ini duduk di tempat yang dimuliakan Allah ini, dan sampai kelak kita akan bersama-sama masuk di dalam surga bersama beliau. Amin. شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع
جنيتني قلبي يا حبيب الله قد تجنيت وقد قدرت وقد ملأت قلبي يا روحي قد ملأت قلبي وجسدي بنوري يا عيني مسفرا
Yeah.